Pak. Iya, iya. Ayo, silakan, silakan. Selamat malam Pak Krisman. Malam. Semua ini ya. Kenalkan istri saya. Oh iya, iya, iya. Silakan. Selamat malam. Malam Pak. Ya. Malam. Halo Krisman. Ya. Apa kabar? Mana Sri? 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 Pak Bu. Iya. Ini Santi. Santi. Halo Sri. Bagaimana? Oh? Halo. Iya. Iya, iya, iya. Semenjak kita tamat SMA dulu, kita tidak pernah berhubungan lagi. Aku tidak habis pikir, mengapa kau meninggalkan aku begitu saja, tanpa sepatah kata apapun. Maafkan saya, Mas Kris. Saya terpaksa menikah dengan Bobby karena orang tua. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Oma. Malam. Sri, kenalkan istri saya. Selamat malam. 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 Terima kasih sekali. Ibu sudah hadir dalam pesta kami ini. Iya. Dari sini. Tapi maaf, saya tidak bisa lama-lama karena saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Ah, sayang sekali. Hah, Tidak minum dulu? Terima kasih. terima kasih. Mari. Terima kasih. Mari. Mari. Santi, kenapa? Ceritakanlah. Ceritanya panjang, Mas. Sebaiknya kenangan itu jangan diungkit-ungkit lagi. Akan menambah luka di hatiku. Tapi, kita pernah berhubungan, Santi. Mas, hanya kita berdua yang tahu. Mari kita hadapi kenyataan. Mas sudah punya istri, dan saya sudah punya suami. Ya, Ayo silakan minum. Ayo. Iya, Ayo ya, silakan Pak, jangan malu-malu ya. Halo Santi, silakan. Ayo diminum. Saya tinggal dulu ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Silakan minum Bu. Terima kasih. Hai. Oh ya, tolong layani tamu saya ya. Apa kabar? Rame juga pestanya, Bu. Ya. Wisman, Pak Bobi, selamat ya. Ya, terima kasih. Saya dengar bisnismu sekarang maju Pak besar. Bobi. Ya, terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Ya, baik-baik, Pak. Malam Pak Krisman. Saya merasa Biasa-biasa bangga saja. terima kasih Pak Istri. Krisman. Betul, Pak. Betul nggak? Kenalkan. Ya, ya. Bagaimana bisnismu? Cukup Terima baik. kasih, Pak. Ya, ya. Selama ini kami berhasil. Pak, aku pergi dulu ya. Udah telat nih. Tapi- Dah. Halo, Selamat pagi. pagi. Ini Santi. Dari siapa ya? Kamu lupa ya? Krisman. Mas Krisman, ada apa?
Cuma kangen. Sambil mau mengucapkan selamat pagi. Sejak pertama kali kita bertemu di pesta itu, Mas Kris selalu memperhatikan saya. Saya jadi salah tingkah di hadapan suami saya. Maaf, kalau saya membuatmu jadi salah tingkah. Mas Kris kan sudah punya istri, dan saya juga sudah punya suami. Saya mengerti, tapi jangan membohongi perasaanmu. Saya salut kepadamu, penuh setia, mengabdi. Ternyata di dalam dadamu masih tersimpan sifat keibuan. Tidak seperti istri saya, suka hura-hura, mengakibatkan anak kami Andi jadi terlantar. Mas, saya jangan dibanding-bandingkan dengan istri Mas. Saya mengerti. Kapan kita bisa ngobrol-ngobrol di luar? Lain kali saja, Mas. Oke, saya tunggu. Selamat pagi. Pagi. Telepon dari siapa tuh? Ibu Lucy. Oh. Aku pergi. Ayo, Andi, Papa pergi dulu ya. Andi mameng banyak ya. Semuanya sudah beres kan? Iya, Mbak. Yang itu juga harus diurus ya? Sudah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pak. Masuk. Ini laporan kerja kantor cabang yang di Bandung, Pak. Oh ya? Iya. Mungkin besok saya akan berangkat ke Bandung untuk mencek kebenaran laporan ini. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh ikut menemani saya. Pasti dong saya tidak keberatan kalau menemani Bapak. Bapak. Selamat pagi. Santi? Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Mas Kris mau minum apa? Terima kasih. Tidak usah repot-repot. Apa kedatangan saya mengganggu kamu? Tidak, Mas. Tapi, kenapa kamu bingung? Saya tidak tahu harus bicara apa. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Terima kasih, Mas. Lain kali saja. Okelah, Santi. Kalau begitu saya permisi dulu. Iya. Ini kopinya, Mas. Ya.
Istri macam apa kamu? Kopi ini pahit. Tapi saya sudah masukkan gulanya 2 sendok. Diam. Bikin kopi saja kamu tidak becus. Apalagi menghasilkan anak. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Brengsek. Mas, saya sudah memeriksakan diri ke dokter, tapi tidak ada apa-apa. Coba Mas Bobby yang pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Kamu ini ngomong apa, ha? Dasar wanita culas. Tidak tahu diri. Halo, Santi, dari siapa ya? masa kamu lupa? Krisman. Mas Kris. Baik, Mas. Mas, jangan sering-sering telepon saya. Nanti kalau istri Mas tahu, saya kan jadi repot. Justru inilah yang akan saya ceritakan kepadamu. Kemarin istri saya pergi ke Bandung tanpa memberitahu saya. Saya tidak tahu lagi entah apa yang harus saya perbuat atas tingkah lakunya. Saya jadi bingung. Santi, kok kamu diam? Santi? Enggak, Mas. Seharusnya Mas bersyukur karena telah dikaruniai seorang anak. Sedangkan saya sudah 5 tahun menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Apa kalian tidak memeriksakan diri ke dokter? Sudah, Mas. Dan menurut dokter, saya sehat. Tapi setiap kali saya menganjurkan suami saya ke dokter, setiap kali itu pula saya dimaki dan dihina. Rasanya kita senasib dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Itu sudah resiko kita berumah tangga, Mas. Kamu betul, Santi. Kadang-kadang saya tidak mengerti apa artinya hidup ini. Oke, Santi, nanti kita sambung lagi. Oke, Mas. Ini laporannya, Pak. Inem, Inem, Inem. Iya, Nyonya. Tolong angkat barang itu. Andi mana? Sedang tidur, Nyonya. Tuan sudah pulang? Belum. Mama mau kemana lagi, Ma? Mau keluar sebentar. Ke tempat tante yang di Kelapa Gading. Kasihan si Andi, Ma. Dia perlu kasih sayang Mama. Kuharap Mama mau mengerti. Cuma sebentar. Saya pergi dulu ya. Dah.
Halo. Selamat pagi, Santi. Oh, Mas Kris? Santi, hari ini saya tidak ada kegiatan. Saya ingin mengajakmu keluar. Oke? Tunggu saja di rumah, sebentar lagi dijemput. Silakan masuk, Mas. Duduk dulu, Mas. Maaf, Mas, agak lama. Tidak apa-apa. Ayo. Silakan, Santi. Kenapa Mas Kris mengajakku? Apa tidak takut diketahui oleh Basri? Aku tahu. Pertanyaan itu pasti kau lontarkan padaku. Aku lagi bingung. Tiba-tiba saja aku teringat padamu. Dengan sisa keberanianku, ku coba untuk mengajak kamu. Sejak kapan? Aku tidak tahu. Aku jadi tertarik padanya. Wajahnya, bibirnya, tatapan yang syahdu membuatku terjatuh. Kok kamu melihat saya begitu? Benarkah laki-laki ini yang membuatku terjatuh dan terbuai? Aku sendiri mengakui bahwa aku sangat menyenanginya. Tapi bagaimana kalau suamiku tahu? Atau istrinya melihat kami? Apakah pantas ini kami lakukan? Loh, kok melamun? Enggak. Santi, Ada apa, Mas? kamu tidak menyesal pergi denganku? Saya tidak tahu apakah saya menyesal atau tidak. Aku ingin bercerita mengenai masalah kita masing-masing. Di hati kecilmu, pasti kau mempunyai rasa takut diketahui oleh suamimu. Aku juga demikian. Kita mempunyai perasaan yang sama. Setengah perasaanku ada pada istriku, dan yang setengah lagi ada padamu. Puspa, Iya, Pak. Ada apa, Pak? Sudah, Pak. Kita tidak usah memikirkan orang yang selalu menyakiti hati kita. Jadi apa yang selalu Mas pikirkan? Aku selalu memikirkan kamu. Kenapa? Kamu tersinggung?
Tidak, Mas. Aku ingin selalu membuat yang terbaik pada suamiku. Tapi selalu saja yang kudapat hinaan, kekerasan, sumpah serapah, dan caci maki. Aku berusaha untuk bersabar. Memang hidup ini sulit dimengerti. Aku pun sudah pasrah. Walaupun apa yang akan terjadi. Meskipun perceraian. Ya, sebaiknya kita lupakan dulu persoalan-persoalan kita. Sekarang kita nikmati keindahan alam ini. Sambil makan. Yuk. Tempat apa ini, Mas? Perbuatan zina ini akhirnya aku lakukan juga. Perasaan nista, nafsu, dan dosa telah mengalahkan imanku. Siapakah yang harus kupersalahkan? Haruskah aku mempersalahkan laki-laki yang tidur di sampingku ini? Oh, tidak. Ia tidak bersalah. Aku mengerti. Seharusnya perbuatan ini tidak kita lakukan. Kutuklah aku. Kalau aku bersalah, cacilah aku.
Aku tidak tahu harus bicara apa. Kadang aku terbuai dengan kasih sayangmu yang tak pernah aku dapat dari suamiku. Setengah hatiku mengatakan, aku menyesal karena aku bukan istrimu. Kita semakin terperosok ke jurang yang begitu dalam. Aku sadari, aku tak mungkin untuk memilikimu. Tapi apapun risikonya, aku akan mempertanggungjawabkannya. Mas, aku cemas. Perasaanku seperti dikejar-kejar rasa takut dan berdosa. Aku mengerti perasaanmu. Selamat malam, Mas. Oh, begitu rupanya kerjamu ya? Suami pergi kerja, kamu pergi keluyuran. Saya baru pulang belanja, Mas. Bukan keluyuran. Bukan keluyuran, bukan keluyuran. Itu namanya apa, ha? Sudah berapa kali ku bilang? Hei, kalau keluar itu, jangan sampai larut malam. Dasar wanita jarang. Tidak tahu diri. Kamu kenapa sih? Kamu kan tahu saya lagi sarapan. Apa enak mendengar suara muntah-muntah kamu, ha? Maaf, Mas. Saya lagi gak enak badan. Maaf, maaf. Kalau sakit pergi ke dokter. Dasar nggak tahu sopan santun. Halo? Pak Krisman ada? Ya? Siapa ini? Santi, Mas. Santi. Ada apa? Mas, ada yang perlu kita bicarakan. Penting sekali. Di mana Santi? Di tempat biasa. Oke. Ada apa sayang? Mas, Kok kamu menangis?
Katakanlah, Aku tidak tahu harus mengatakannya dari mana. maksudmu? Tadi pagi perutku mual. Aku muntah-muntah. Aku takut. Takut diketahui Bobby. Hubungan kita selama ini tidak sia-sia. Apa? Mas jangan bergurau. Jadi, kita harus menyingkirkan bayi yang berada dalam perutmu itu. Tidak, Santi. Ingat. Ingat Yang Maha Kuasa. Bayi itu sangat suci. Hasil benih dari cintamu dan cintaku juga. Aku takut. Bayi ini hasil hubungan gelap kita. Jadi kau menyesal? Maaf, Mas. Aku bingung. Bayi itu pertanda cinta kasih kita berdua. Aku akan bertanggung jawab atas bayi itu. Ini bukan masalah tanggung jawab. Masalahnya pada Bobby, suamiku. Baiklah. Tapi beri aku waktu untuk memikirkannya. Dari mana saja kamu? Dari dokter, Mas. Dokter. Perempuan liar. Santi, kenapa kamu? Mbok, cepat telepon rumah sakit. Bagaimana, Bu? Sudah enakan? Istirahat ya. Halo Pak Bobi. Selamat ya. Istri Anda sudah mengandung. Mengandung? Bukankah bayi itu yang Anda tunggu selama ini? Terima kasih, dokter. Dia tidak boleh terlalu capek. Kondisinya masih lemah. Tolong Pak Bobi perhatikan, ya? Iya, dokter. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih, Ma. Ma, kenapa Mama tidak bilang kalau Mama sedang mengandung? Maafkan aku, Ma. Selama ini aku selalu berbuat kasar padamu. Kasihan anakku. Pasti ia merasakan sakit yang dialami mamanya karena kekasaranku. Maafkan aku, Ma. Kamu terlalu baik untukku. Terlalu sabar menghadapi kekasaranku. Aku menyesal, Ma.
Mengapa ia tidak mencemoohkanku? Mengapa ia tidak menudingkan telunjuknya padaku yang telah berbuat jahat ini? Aku jadi tersiksa melihat ketulusan hatinya yang meminta maaf, mengakui kesalahannya. Ma. Terima kasih, Ma. Silakan, Pak. Halo, Pak Suganda ada? Bobby nih. Apa kabar? Besok kamu ke rumah ya? Saya akan adakan pesta untuk menyambut kelahiran bayi saya. Bagaimana? Oke? Oke? Halo, Krisman. Iya benar. Dari siapa ya? Bobby nih. Tumben, ada apa Pak Bobby? Besok kamu datang ya. Saya mau mengadakan pesta untuk menyambut kelahiran anak saya yang pertama. Pokoknya kamu harus datang. Halo, Krisman. Krisman? Halo? Halo? Krisman? Krisman? Halo? Krisman? Iya, iya. Nah, bagaimana dengan Pak Suganda, Sidarta, iya, dan Pak Tommy? Jangan takut. Semua pasti datang. Pokoknya besok kamu harus datang. Oke? Saya tunggu. Halo? Tommy? Siapa? Bobby nih. Besok kamu datang ya. Saya mau selamatan untuk merayakan kelahiran anak saya. Jangan sampai tidak datang ya. Saya tunggu. Ya? Bagaimana? Hati-hati loh, Mbak. Halo, Bob. Oh, Krisman. Selamat ya, Bob. Terima kasih. Halo. Santi. Apa kabar? Kabar baik. Santi. Hai. Hai. Bagaimana tadi, Pak? Bagaimana bisnisnya? Lancar. Jalankan saja sesuai rencana. Baru nanti kami dukung. Iya. Oke. Saya di belakang Anda. Apa kabar? Selamat, Kris.
Ternyata kalian sahabat-sahabat saya yang baik. Mari Santi. Kita rayakan malam yang bahagia ini sambil nikmati makan malam. Setelah itu, baru main bridge. Oke? Oke. Selamat Santi. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya, Mas Santi. Selamat ya, Bu. Terima kasih. Selamat. Selamat Santi. Ayo Bu, iya sekarang ada lagi ya Bu ya. Iya, ayo. Iya, ayo ngeden lagi. Ayo, iya. Ayo Bu, ngeden. Iya, iya. Terus, iya, terus. Iya, iya, terus. Ya, sedikit lagi. Iya, ayo. Terus, iya, bagus. Iya, terus. Iya, terus, ya, ngeden ya Bu ya. Iya, yang kuat sedikit, iya. Iya, bagus. Ayo terus. Iya. Iya. Iya, terus. Ya, sekarang istirahat. Ya. Iya. Ya, terus. Iya. Iya. Iya, terus. Ya. Ya, terus Bu ya. Iya, bagus. Lebih kuat lagi. Iya. Iya. Terus. Iya. Ayo Bu ya, yang kuat ya. Sedikit lagi. Iya, terus. Yes. Pak Bobi, Ya. istri Anda sudah melahirkan. Bayinya perempuan. Terima kasih dokter. Selamat ya. Yes. Apakah bayi ini lambang dari nafsu dan dosa yang pernah kubuat? Anakku yang kecil mungkin. Maafkanlah mamamu ini. Kelak kau pasti tidak tahu siapa papamu sebenarnya. Ma. Mana anakku? Oh. Oh.
Ini tas Anda, Nona. Iya, terima kasih atas pertolongan Anda. Anda mau pulang? Boleh saya antar. Tidak usah repot-repot. Anda keberatan kalau saya antar? Oh iya. Nama saya Andi. Marina. Sorry, Tante. Ma, kenalkan teman Ina. Namanya Andi. Andi, Tante. Ma, Andi kok diliatin begitu? Oh ya, Ma. Tadi Ina dirampok penjahat di supermarket. Tapi, untung ada Andi yang menolong. Oh, ya? Tapi kamu tidak apa-apa kan? Tidak, Ma. Oh ya, Ma. Kami ke dalam dulu ya. Iya. Tante, permisi dulu, Tante. Yuk, Andi. Silahkan duduk, Andi. Terima kasih. Saya ke belakang dulu. Ah. Ayo diminum, Andi. Nah, itu pasti Papa. Sebentar ya, Andi. Iya. Papa. Pasti Papa kaget melihat tamu Ina. Memangnya siapa? Tamu istimewa. Iya. Kamu jangan suka bikin kaget Papa. Ayo deh, Pak. Kamu. Nak Selamat Andi. sore, Om. Saya kira siapa? Sudah lama? Baru, Om. Bagaimana kabar Papa dan Mamamu? Baik, Om. Oh ya, sampaikan salam pada orang tuamu. Baik, Om. Loh, Papa kok kenal sama Andi? Papanya Andi kan teman bisnis Papa. Oh. Pak, tadi Ina dirampok penjahat di supermarket. Untung ada Andi yang menyelamatkan. Makanya, kalau belanja hati-hati. Jangan seorang diri. Biar lebih aman, kamu cari pengawal. Habis, Papa kan di kantor. Jadi siapa dong yang mengawal? Dicari sayang. Masa Papa terus yang jadi pengawal? Ina kan sudah dewasa. Sudah boleh dong cari pengawal. Iya kan? Ih, Papa genit deh. Ih. Sudah. Ya sudah, Papa ganti pakaian dulu. Iya. Silakan Andi. Terima kasih, Om. Ma, Papa? Baru pulang? ada angin apa ya yang membawa anak Krisman datang kemari? Anak Krisman. Ada di depan. Kelihatannya mereka cukup akrab. Itu cuma prasangka Papa saja. Kebetulan Ina ditolong oleh Andi. Kalau mereka pacaran juga, saya tidak keberatan. Pacaran? Oh, itu tidak boleh terjadi. Bukankah Marina juga anak Krisman? Oh, tidak. Mereka saudara. Saudara. Ma, kok ngelamun? Ada apa sih, Ma? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kalau capek, Mama istirahat saja dulu. Kita main ke rumahku yuk. Emang di rumahmu ada apa? Mendingan ke rumahku banyak makanan. Alah, apalagi ke rumah lo. Bokap lo kan galak, nggak bebas lagi. Bokapku lagi pergi. Kamu boleh makan sampai kenyang. Wah, bener nih. Iya, Kita betul. kalau gitu. Gue bisa ke rumah lo tiap hari. Harus dong. Iya. Ngomong-ngomong gimana sih, Budi? Iya tuh anak tuh. Nggak ada kabarnya ya? Biasa, cowok gitu. Buset tuh cowok, keren banget.
Cakep ya, ya. Tahu, wah. Lu mau kalau dikasih? Siapa tuh? Siapa ya? Cakep ya. Hai, Keren ya. kok tumben datang kemari, Mas? juga, ganteng lagi. Duluan ya. Diam si Ina punya simpanan cowok keren juga ya. Kamu tahu namanya? Siapa sih? Tahu nggak? Enggak. Yuk kita ke sana. Ayo kita samperin. Kenapa? Ina keberatan. Yuk, Ina. Enggak, yuk. Hai. Oh ya, kenalkan teman-teman saya yang genit-genit. Andi. Vera, Andi. Agnes. Andi. Ina, kita pulang yuk. Tuh kan, pengen pulang. Oh iya, teman-temanku yang cantik dan yang genit-genit, hari ini saya tidak dapat memenuhi undangan saudari-saudari sekalian karena cuaca tidak mengizinkan begitu. Jadi harap maklum. Oke, kami maklum. Tapi hati-hati loh, si Ina ini punya penyakit ayahnya. Iya loh Mas, kemarin saja dia sampai menggelepar-gelepar kayak orang kesurupan. Lupa makan obat. Saya sudah punya obatnya loh. Obat apa? Apa yo? Obat cacing. Yuk, dah. Dah, dah. Mana tuh cowok? Tahu tuh. Kamu bisa nggak kayak gitu? Enggak lah ya. Selamat berbulan madu, Ina. Hati-hati loh penyakit ayahnya. Dah. Dah, cewek-cewek genit. Jangan, Andi. Kita belum menikah. Maafkan saya, Ina. Sorry, Om. Sore, Pak. Dari mana saja kalian? Dari rumah teman, Pak. Ina, kamu tidak boleh ganggu Andi dulu. Dia kan sedang mempersiapkan diri untuk meraih gelar kesarjanaannya. Bukan begitu, Andi? Tidak apa-apa, Om. Masih ada waktu. Papa gimana sih? Andi saja tidak keberatan, iya kan? Ya, terserah kalian. Saya permisi dulu, Om. Tidak duduk dulu, Andi? Saya buru-buru. Oh ya, sampaikan salam Om pada orang tuamu. Baik, Om. Nanti saya sampaikan. Permisi, Om. Ina. Hati-hati, Andi. Thanks, Ina. Lama amat sih. Sorry ya. Sudah lama menunggunya. Lama banget. Ayo dong, Di. Cepetan. Nanti dosen kita keburu pergi lagi. Waduh, gimana ya? Soalnya saya ada janji nih. Alah. Iya Andi, tapi kan dosen kita Pak Santoso mau mengadakan temu ilmiah di Jerman. Kapan lagi? Kalau kita tidak temu sekarang. Waduh, saya jadi bingung nih. Hah, pakai acara bingung segala. Ayo dong. Yuk. Ayo deh. Ayo. Ayo, Di, cepetan. Andi! Andi! Ma, kelihatannya hubungan Marina dengan Andi semakin intim saja ya, Ma. Mereka kan masih muda, Pak. Masih suka hura-hura. Tapi apa salahnya, Ma? Kalau kita sebagai orang tua berharap agar mereka berdua hidup berdampingan. Loh, ada apa ya, Ma?
Pasti lagi kesal tuh, Pak. Coba kita tanya dulu. Marina, Marina. Marina. Ayo buka pintunya. Papa mau masuk. Marina. 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 Selamat malam Tante. Malam. Marina ada? Ada. Silakan masuk. Terima kasih. Ina. Sebentar, Andi. Tante panggilkan. Ina, ada Andi. Suruh dia pulang, Ma. Dasar laki-laki mata keranjang. Ina. Ayo buka dulu. Ina, temui dulu Nak Andi. Ayo, Nak. Suruh dia pergi, Ma. Usir dia, Ma. Ina, buka pintunya. Papa mau masuk. Ina. Nak Andi, Marina sedang tidak enak badan. Lebih baik ketemunya kapan-kapan saja. Ada apa Tante? Sebaiknya kamu hindarkan saja Marina. Baik Tante, kalau begitu Andi pamit dulu. Halo Ina, kamu mau kemana? Ayo saya antar. Ayo saya antar. Ayo Ina. Ayo saya antar. Ayo Ina. Ayo. Kok diam saja? Lagi sakit gigi ya? Kalau sakit gigi, biar saya antar ke dokter. Dasar playboy kampungan. Playboy? Siapa yang playboy? Nyangka lagi. Kamu kalau ngomong yang benar. Jangan sembarangan nuduh orang yang enggak-enggak. Dasar laki-laki. Pintar bersandiwara. Coba kamu jelaskan, apa kesalahan saya? Sehingga kamu marah-marah begini. Kamu introspeksi. Pura-pura bego lagi. Ina, kalau kamu mau putus, terus terang saja. Tidak usah bertele-tele. Silahkan kamu cari orang lain yang bisa kamu fitnah sesuka hati kamu. Berhenti. Ina, Berhenti. Atau saya lompat dari sini. Hah? Ina. Ina. Udah di pinggir. Ina, maafkan Andi, Ina. Saya tidak bermaksud untuk memutuskan hubungan kita, Ina. Coba kamu jelaskan. Kalau begini, saya jadi bingung. Kamu memang bajingan. Coba jelaskan masalahnya apa, Ina. Tidak perlu. Kamu boleh tipu wanita-wanita lain, tapi jangan coba-coba untuk tipu saya. Saya tidak menipu kamu, Ina. Ah, bullshit. Baik, kalau ini mau kamu. Baik. Kok bengong aja Ngagetin kamu? aja kamu. Ada apa sih? Pak, mana pesanan mie-nya? Rin, kamu kenapa? Ada masalah ya? Biasa. Kata orang-orang tua dulu, kalau seorang gadis jatuh cinta, susah menebak jalan pikirannya. Kadang-kadang ceria, kadang-kadang seperti orang pikun. Lagi tengkar ya? Pasti sama cowok keren kemarin itu. Nama cowok keren itu siapa ya? Kalian bagaimana sih? Orang lagi kusut begini kok malah digodain. Ina, maaf kalau aku mencampuri urusanmu. Sebenarnya, ada apa sih dengan problem kalian?
Kalau saya lihat dari penampilan, Andi orangnya baik, sopan, tidak banyak tingkah lagi. Maaf, Lid. Kemarin aku melihatnya. Dia pergi dengan wanita lain. Padahal aku sudah janji akan datang ke rumahnya. Oh, jadi kamu cemburu? Kamu kan tahu, Lid, aku belum pernah pacaran. Pantas kamu mencak-mencak. Tapi kamu salah, Ina. Salah? Salahku apa? Sudah jelas aku lihat dia pergi dengan wanita lain. Apa itu salahku? Ina. Memang dalam soal pelajaran, saya akui kamu paling pintar di antara kami. Tapi dalam urusan cinta, kamu masih mentah. Maksudmu? Alangkah baiknya kamu selidiki dulu siapa wanita itu. Baru kamu ambil kesimpulan. Jangan hanya bernafsukan api cemburu. Selamanya kamu pasti akan gagal dalam urusan cinta. Fotokopi mana? Belum dong, Di. Kan nunggu kamu. Oke, kalau Ini begitu, dia. Monica, Iya, Tina, tunggu di rumahku. Sekarang Andi rajin sekali. Oh ya? Dan disenangi sama cewek-cewek cantik, Oh, Tante. iya, Tante. Namanya juga anak muda. Selamat sore, Tante. Naina, tumben. Ayo duduk sini. Makasih. Andi kemana, Tante? Pergi bersama pacarnya Monica dan Tina. Katanya mau fotokopi skripsi. Memangnya ada apa, Naina? Gak apa-apa. Oh ya, Naina, ini kenalkan dulu. Monica, Marina. Tina. Marina. Itu Andi. Selamat sore, Tante. Sore. Ada apa lagi, Nah? Kamu belum puas memfitnahku? Maafkan aku, Andi. Maafkan kesalahanku. Ada apa sih kalian? Tidak, Tante. Ina yang salah. Ina telah cemburu ketika kemarin melihat Andi pergi bersama Monica dan Tina. Jadi, dengan alasan itu kamu memfitnahku? Maafkan aku, Andi. Ina, kalau cuma melihat bepergian saja tidak apa-apa, Ina. Mereka ini sahabat-sahabat baikku. Kami sering bepergian bersama. Jadi kamu jangan cemburu begitu. Sore, Pak. Sore. Selamat sore, Om. Nak Andi. Silakan duduk. Terima kasih, Om. Dari mana saja kalian? Dari rumah, Om. Oh ya, kapan kamu diwisuda? Kok Om nggak diberitahu? Kalau tidak ada halangan, bulan depan, Om. Begini, Om. Ada apa? Maafkan saya, Om, kalau terlalu lancang untuk mengatakannya. Maksudnya Andi? Maaf, Om. Mungkin setelah diwisuda nanti, saya ingin melamar Ina, Om. Apa kamu sudah memikirkannya dengan matang? Maafkan saya, Om. Kalau saya kurang sopan untuk menyampaikan ini. Saya sudah memikirkannya dan Ina juga setuju, Om. Orang tuamu? Justru Mama yang menyuruh saya agar segera menikahi Ina, Om. Tapi kalau Papa belum saya kasih kabar, Om. Papa, maafkan Ina jika Papa merasa Ina salah pilih.
Ya. Kalau itu memang sudah menjadi tekad kalian berdua, Papa tidak akan menghalangi kalian. Tapi ingat pesan Papa. Hidup berumah tangga itu tidak gampang. Kalian harus hidup selalu saling pengertian dan saling percaya. Terima kasih, Pak. Ya. Pesan Papa akan selalu Ina ingat. Terima kasih, Om. Ya, ya. Kalian tidak boleh menikah. Aku tidak setuju. Pak, cobalah hadapi masalah ini dengan kepala dingin. Andi kan sudah dewasa. Ini bukan masalah dewasa atau tidak. Aku tidak setuju dia menikah dengan Marina itu. Pak, Marina anaknya baik dan terpelajar. Tidak ada alasan. Pokoknya aku tidak setuju. Dan mulai hari ini, kau harus putuskan hubunganmu dengan Marina itu. Pak, mana bisa begitu, Pak? Diam kau. Anak kurang ajar. Kau mau membantah nasihat orang tuamu? Hah? Ina, kamu serius dengan Andi? Mama kecewa dengan pilihan Ina. Mama, Ina sangat mencintai Andi. Dan Andi juga mencintai Ina. Maafkan Mama, Ina. Bukan Mama tidak setuju. Tapi apa, Ma? Mama kelihatannya kecewa dan tidak merestui hubungan kami. Seperti Om Krisman. Tapi Tante Srima, dia sangat setuju. Malah dia menyuruh agar kami cepat-cepat menikah. Ma, apapun yang akan terjadi, akan kami terjang. Walau harus ditebus dengan kematian sekalipun. Kami rela. Ina, apa kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Ina sadar. Ina tak berangan-angan atau bermimpi. Kita sudah sama-sama tua. Tapi aku tidak menyangka bahwa kita akan menghadapi masalah yang lebih rumit. Andi adalah putraku, tapi aku yakin Marina juga putriku. Aku tidak menduga sifat Marina begitu keras memilih Andi. Semula aku kira mereka hanya teman biasa. Justru itulah kelalaianmu, mengawasi hubungan mereka. Mas, jangan hanya menyalahkan aku. Mas sendiri tidak melarang Andi untuk berhubungan dengan Marina. Sudah aku coba, Santi. Tapi Andi nekat. Apapun rintangannya, dia tetap akan menikahi Marina. Persoalan ini semakin sulit untuk dipecahkan. Apa boleh buat? Kita harus membuka rahasia ini pada mereka. Agar pernikahan ini tidak terjadi. Jangan, Mas. Marina bisa gila atau bunuh diri. Dan aku akan kehilangan anakku satu-satunya. Mengapa? Semua ini memang salah kita sendiri. Lalu, apa yang harus kuperbuat? Rasanya dunia ini semakin sempit.
tidak tahu jalan mana yang harus kulakukan untuk memisahkan mereka. Sejak Marina lahir, aku selalu berdoa, memohon pada Yang Kuasa atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Tapi kini, kita harus cepat-cepat mencari jalan keluarnya. Dan jangan lupa berdoa. Mohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Selamat malam, Ma. Papa sudah pulang? belum. Dari mana kamu? Pulang kuliah, terus nonton sama Andi. Kamu ini anak macam apa? Mama kan sudah melarang kamu berhubungan dengan Andi. Mama kan tahu, kami sebentar lagi akan menikah. Apa? Papa setuju? Kalian tidak boleh menikah. Mana mungkin bisa begitu, Ma? Tapi Mama tetap tidak setuju. Maksud Mama? Kamu akan menyesal, Ina, kalau kamu tahu siapa sebenarnya Andi. Saya tidak akan menyesal, walau apapun yang akan terjadi. Mulai sekarang, putuskan hubunganmu dengan Andi. Kok melamun? Ma, ada apa sih, Ma? Saya tidak setuju Marina menikah dengan Andi. Loh, alasannya apa, Ma? Tidak ada alasan. Pokoknya saya tidak setuju. Tidak setuju. Ma, Mama ini bagaimana sih, Ma? Mestinya kan bangga, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Saya tidak setuju. Titik.
berilah kiranya petunjuk-Mu bagiku untuk membatalkan perkawinan yang sedara ini. Ya Allah, Engkaulah Allah yang Maha Tahu dan Maha Pengasih. Tolonglah hamba-Mu yang nista ini. Kau berdoanya sampai menangis begitu. Saya yakin Mama pasti mendoakan rencana perkawinan anak kita, bukan? Perkawinan sedara ini berlangsung juga. Air mataku sudah kering. Apakah doaku selama ini sia-sia? Dari lubuk hatiku yang paling dalam aku memohon padamu. Tolonglah hamba-Mu yang nista ini. Tuhan, ampunilah segala kesalahan yang hamba perbuat. Sekali lagi Tuhan, hamba memohon padamu, tolonglah hamba-Mu ini. Gimana, Ma? Cocok nggak gaun ini?
Gimana dong? Cocok nggak? Cocok kan, Ma? Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Sudah terlambat, Mas. Suamiku sudah mencetak undangan pesta pernikahan Marina dan Andi. Aku pun tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bingung, Santi. Mungkinkah anakku menikah dengan anakku sendiri? Oh Tuhan, apakah ini karma yang kau berikan? Mas Kris, aku sudah memohon ampun pada Yang Kuasa dan mohon petunjuk bagaimana caranya memisahkan Andi dan Marina. Terlalu berat karma ini menyiksaku. Nah, itu Om Krismu baru pulang. Akhir-akhir ini Om Kris sering pulang malam. Papa juga. Belakangan ini sering pulang malam, Tante. Selamat malam, Om. Oh ya, selamat malam. Andi mana, Ma? Ada di kamarnya, sedang ganti pakaian. Oh, anakku. Kenapa semua ini harus terjadi? Kau tidak tahu siapa sebenarnya ayah kandungmu. Apa harus kubongkar rahasia dosa yang pernah kulakukan dengan ibumu? Jangan, Mas. Marina bisa gila atau bunuh diri. Dan aku akan kehilangan anakku satu-satunya. Loh, ada apa sih, Pak? Tidak ada apa-apa. Kalau Papa letih, istirahat saja dulu. Biar saya menemani calon menantu kita ini. Menantu? Ayolah, Pak. Duduk kau. Anak macam apa kau ini? Papa sudah bilang, Papa tidak setuju kau menikah dengan Marina itu. Anak tidak tahu diri. Andi. Anak macam apa kau ini? Papa kan sudah bilang, Papa tidak setuju kau menikah dengan Marina itu. Anak tidak tahu diri. Tidak. 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 Tidak.
Kalian tidak boleh menikah. Tidak. Keluar lo. Bisa nggak lu bawa mobil? Situ yang ngawur. Tidak. Pak, ada apa, Pak? Papa mimpi. Ada apa sih, Pak? Wah, Ayo, cepat panggil ambulan. Ayo bantu dia. Cepat, bantu. Ayo bawa. Halo? Benar? Apa? Pak? Engkau telah mendengarkan doaku. Tapi bukan perpisahan begini yang kupinta. Kenapa? Kenapa bukan aku yang kau panggil ya Tuhan? Aku sudah letih. Aku sudah tua. Andi. Aku yang bersalah. Kenapa Andi yang kau panggil? Andi.
Apapun yang dilakukannya, dia tetap anakmu. Mana tanggung jawabmu sebagai orang tua? Lihat. Lihat sana. Tanah itu masih merah. Kamu tega, Krisman. Jasad anakmu terbaring kaku di sana. Sementara kau sebagai orang tuanya tidak tahu di mana. Istrimu mencarimu kemana-mana. Semua sibuk mencarimu. Orang tua macam apa kamu, ha? Bobby. Sudahlah, Krisman. Mengapa kau tinggalkan aku sendiri? Hari-hariku akan sepi tanpa dirimu. Mengapa semua ini terlalu cepat?